Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js Hook State Management. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 04. Saya sudah mengkopinya menjadi project 05 React Hook Edit. Nah, kali ini kita akan melakukan proses update dan delete. Saya akan masuk ke project 05. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, kita akan buka kembali folder src. Kemudian di sini ada folder action. Nah, kita akan klik yang folder action ini, yang file kontak action ya. Nah, kita akan tambahkan beberapa proses, yaitu proses update dan delete. Nah, kita akan tambahkan update kontak dan delete kontak seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan tambahkan lagi export cons. Nah, kita akan tambahkan di sini pertama untuk update kontak ya. Nah, update kontak kita tambahin, kemudian kita akan return kan ya. Nah, ini untuk proses update. Kemudian kita akan tambahin juga untuk proses delete-nya ya. Nah, kita dipercepat dengan menggunakan auto complete ya. Oke. Nah, saya bisa percepat pembuatannya. Saya dibantu menggunakan GitHub Autopilot ya. Kita buat update kontak. Nah, kita menggunakan asynchronous, dispatch, dan data. Nah, untuk proses update kita akan menggunakan ID yang dikirimkan, kemudian data yang akan kita update. Nah, payloadnya ini sama ya, ada loading, ada data, ada error message. Nah, kalau misalkan berhasil, maka kita akan update untuk payloadnya. Loadingnya kita jadiin false, kemudian errornya juga false, dan datanya kita isi. Nah, kalau terjadi catch atau terjadi error, maka kita akan isi loadingnya false, datanya false, tapi errornya menjadi ada isinya. Nah, ini kita returnkan untuk datanya supaya ketika kita ada proses kita bisa mendeteksi kita mendapatkan datanya ataupun tidak ya. Oke. Kemudian di sini juga ada proses untuk delete kontak, hampir mirip dengan update ya. Kita menggunakan data. Nah, data, kemudian ini saya akan menggunakan data.id ya. Jadi yang kita kirimkan nanti adalah objeknya, kemudian kita akan menggantinya menggunakan ID, bukan hanya data aja. Nah, ketika ini sudah, maka kita tinggal lakukan di formnya ya. Nah, dispatch-nya sudah, kemudian ini juga error message-nya sudah. Sebelum kita ke form, kita akan tambahin dulu di reducer kontak ini ya. Nah, dalam reducer ini kita akan tambahkan. Nah, kita akan tambahkan update kontak result dan update kontak loading dan error. Kemudian kita akan tambahkan delete-nya juga, delete kontak result, loading dan error. Oke. Kemudian kita buka lagi yang kontak ini. Di sini kita akan tambahkan cache baru untuk proses update ya. Cache update kontak. Sorry. Kita akan ambil update kontak. Nah, update kontak ini kita akan ambil update kontak result. Ini sama dengan yang tadi kita buat ya di sini. Kemudian kita akan isi dengan payload yang loading, kemudian data dan message. Kita akan tambah lagi cache untuk delete kontak. Cache delete kontak ini sama ya. Delete kontaknya kita import. Delete kontak, ini juga ada delete kontak result, loading dan error. Oke, kita akan save. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Kemudian di kontak reducer juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan buka lagi untuk yang komponen. Kita memiliki dua komponen. Yang pertama ada list dan form. Kita akan tambahkan untuk yang listnya ya. Nah, di dalam list kita akan tambahkan beberapa metode ya. Tadi kita menambahkan
loading ya. Kita memiliki proses update kontak loading, update ini supaya tidak salah, kontak loading dan delete kontak loading. Nah, ini akan kita tambahkan di bagian sini ya, supaya ketika loading nanti keluar. Update kontak loading, delete kontak loading, kita tambahkan dengan operasi OR. Oke. Kemudian kita juga akan tambahkan di sini efek ya, karena untuk delete kita akan langsung kita tambahkan use effect. Nah, use effect ini kita akan gunakan untuk proses delete kontak result. Berarti di sini kita akan tambahkan delete kontak resultnya. Ini delete kontak result. Akan ambil. Kemudian kalau misalkan terjadi delete kontak result, kita akan load ulang ya si listnya. Berarti kita akan ambil get kontak list. Get kontak listnya, kemudian dispatch-nya kita tinggal tambahkan. Tinggal di sininya kita tinggal isi aja dengan delete. Ini detail ya. Delete kontak result. Tadi kita detail. Delete kontak result. Tadi kita nulisnya apa? Delete kontak result ya. Kita tinggal copy aja ke sini. Delete kontak result. Ini juga delete kontak result. Ini delete kontak result. Ini dispatch-nya. Oke, ini untuk proses loading. Nah, di sini kita tinggal menambahkan button. Nah, sebelumnya hanya action, kita akan isi dengan button. Nah, button di sini pertama kita buat untuk delete ya. Nah, kita akan buat button. Kita buat button biasa aja ya. Button, kemudian class name. Class name-nya WTN, kemudian saya akan buat WTN danger. WTN danger, kemudian nah kita akan tambahkan ini WTN SM ya. WTN SM. Nah. Kita akan tutup. Nah, di sini kita akan tambahkan delete. Kita akan tambahkan juga untuk metode on click-nya ya. On click. Nah, ketika diklik kita akan kirimkan sebuah metode arrow ya, arrow function delete kontak. Delete kontak kita akan panggil. Nah, kita tinggal ambil di sini dispatch-nya. Dispatch, kemudian kita tinggal masukkan kontaknya. Ini ya. Ini untuk delete. Sambil menunggu, kita coba buka control backtick update-nya ya. Nah, kita akan jalankan dulu yarn server, kita jalankan servernya. Kemudian kita buka untuk front end-nya. Kita jalankan yarn dev. Oke. Tekan kontrol dan klik. Jadi dia akan terbuka seperti ini. Oke, dia loading ya. Nah, ini delete-nya sudah muncul. Sebenarnya tinggal kalau kita klik, sudah bisa ya, proses delete-nya sudah hilang. Nah, sekarang kita tambahkan untuk proses update. Ini kita tinggal tambahkan button lagi. Nah, button kita akan buat class name-nya misalkan BTN. Saya akan buat MS dulu ya. Margin startnya 2 supaya ada jarak dari kiri ke kanan. Dia adalah sebuah BTN, kemudian BTN primary, kemudian BTN SM. Oke.
Kita akan tambahkan di sini edit atau update juga boleh ya. Kita tambahkan di sini on click-nya. On click. Nah, on click-nya kita gunakan arrow function juga. Kita akan ambil detail kontak. Detail kontak, kemudian kita akan masukkan dispatch dan juga kontak. Nah, karena kita nanti akan memanggil dua metode, kita tambahkan ya kurungnya di sini dan kita turunkan ke bawah. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kita akan tambahkan set modal show-nya menjadi true. Kita save ya. Nah, kita belum menambahkan untuk di sini di kontak. Kita coba dulu ya muncul atau belum. Oke, sudah muncul. Kita klik, nah ini sudah muncul ya untuk datanya, cuman proses submitnya ini belum ya. Kita akan tambahkan dulu di bagian indeks. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan ya untuk proses edit. Kita tinggal tambahkan di sini if update kontak, kita tinggal panggil ke sini. Nah, kita tinggal masukkan ID, nama, nomor HP-nya ke sini. Kemudian kita tambahkan use effect-nya. Nah, use effect-nya ini kita akan gunakan ketika kontaknya ini sudah ada proses ya. Nah, berarti kita use effect untuk update kontak result. Kita harus tambahkan di sini. Nah, update kontak result. Kita lihat dulu ke sini, update kontak result. Nah, kalau misalkan dia ada update kontak result, ini ada use effect, use effect, kita tinggal ambil update kontak result. Nah, update kontak result terjadi, kita akan reset ya. Ketika dia terjadi, maka ini benar get kontak listnya kita akan panggil, tapi kita akan reset nomor HP, nama, ID-nya kita reset supaya ketika update-nya selesai, nah dia menjadi kosong kembali dan kita bisa melakukan proses yang lainnya. Oke, detail sudah, kontak result sudah. Kita akan coba ya. Nah, kita refresh dulu. Nah, kita coba edit. Ini kita ganti dengan XX misalkan ya. Kemudian kita submit. Oke, ini sudah berubah ya. Nah, dan ini juga proses loadingnya sudah berubah. Kita mulai dari proses add ya. Kita tambahkan XX misalkan 11. Kemudian saya submit. Oke, sudah masuk ya. Kemudian saya akan edit. Ini menjadi 22. Kemudian saya akan submit. Sudah berhasil. Kemudian saya akan delete dan delete-nya juga berhasil. Jadi proses tambah, proses edit, proses delete sudah bisa hasil kita lakukan. Nah, teman-teman nanti silahkan tambahkan untuk menu mungkin ya, kemudian validasi. Tapi di sini saya concern ke konsepnya saja. Bagaimana cara kita menggunakan konteks ini ya. Kita menggunakan konteks untuk membuat hook manajemen redact-nya ya, bukan redact ya, hook manajemen untuk state-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.